Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbincang tentang kisah cinta Nabi Adam dan Siti Hawa. Manusia berasal dari satu, yaitu Nabi Adam. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira. Dari satu, kemudian Allah ciptakan pasangannya, yaitu Siti Hawa, yang kemudian terus berkembang biak sampai sekarang. Dan ini menjadi satu pelajaran buat kita bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Kita lihat bagaimana Nabi Adam saja dalam surga ternyata masih membutuhkan pasangannya, yaitu Siti Hawa, yang kemudian Allah ciptakan. Dan teman-teman sekalian, kita pun belajar dari Nabi Adam dan Siti Hawa bagaimana seorang laki-laki itu mesti berlembah lembut kepada perempuan. Fastausu atau wastausu bin nisa'i khairan, kata Rasulullah. Berlemah lembutlah kalian kepada para wanita, karena mereka diciptakan dari tulang yang bengkok, yang kalau dipaksakan akan patah, tapi kalau dibiarkan akan tetap bengkok. Wastausu bin nisa'i khairan, maka berlemah lembutlah kalian kepada para wanita. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang yang juga masuk dalam doa kita. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Siti Sarah wa Siti Hajar. Kita akan melihat bagaimana kisah cintanya Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar. Teman-teman sekalian, Siti Sarah, Siti Hajar ini menjadi figur wanita yang begitu taat dalam beragama. Mereka husnudzon billah, baik sangka kepada Allah, wa tawakkal 'ala Allah, selalu bertawakal kepada Allah dan sangat paham dengan profesi suaminya. Lihatlah bagaimana Siti Sarah mengikuti dakwah Nabi Ibrahim, suami tercinta, dari mulai di Babilonia, Irak, kemudian ke Palestina, juga ke Mesir, kemudian ke Palestina kembali. Begitu juga Siti Hajar, ketika kemudian harus berpisah karena wahyu, harus tinggal di Jazirah Arab bersama dengan putranya yang masih bayi pada saat itu, yaitu Ismail, dari tempat yang subur yaitu di Palestina berpindah ke tempat yang gersang di padang pasir di Jazirah Arab pada saat itu, ditinggalkan dengan perbekalan makanan minuman seadanya. Maka teman-teman sekalian, ketika ditinggalkan, kemudian Siti Hajar pun bertanya kepada suaminya Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, aina tadhabu wa tatruku bihadzal wadi fihi ins wal syai', katanya. Hendak kemana engkau wahai suamiku tercinta? Apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat yang tidak ada makanan, minuman, tidak ada air, bahkan tidak ada kehidupan? Maka Nabi Ibrahim tidak menjawab itu. Dan sampai kemudian ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah karena Tuhanmu yang memerintahkan ini? Maka kemudian qala na'am, kata Nabi Ibrahim, betul. Qalat idzan la yudayyi'una thumma raja'at, maka kemudian Siti Hajar pun menjawab, kalau begitu maka Allah pasti tidak akan pernah menelantarkan kami, kemudian pergi. Teman-teman sekalian, kisah ini menjelaskan kepada kita betapa istri dari Nabi Ibrahim, Siti Sarah maupun Siti Hajar, itu merawat cinta mereka dengan yang pertama, taat beribadah kepada Allah. Yang kedua, baik sangka kepada Allah. Kemudian tawakal Allah. Dan mereka semuanya paham akan profesi suaminya, karena Nabi Ibrahim harus berdakwah berkeliling. Dan ini menjadi satu pelajaran buat kita. Tips merawat kebaikan cinta. Setelah kita belajar dari Nabi Adam dan Siti Hawa, kali ini belajar dari keluarga Ibrahim adalah bagaimana sang istri maupun suami ini harus paham dengan profesi pasangannya. Istri paham dengan profesi suaminya, suami paham dengan profesi istrinya. Harus sama-sama memahami. Dan yang kedua yang paling penting adalah bagaimana terus berbaik sangka kepada Allah, tawakal kepada Allah, titipkan kepada Allah. Ya, karena pasti teman-teman sekalian, ketika kita dan pasangan kita memiliki kesibukan masing-masing, pasti ketika ingin kemudian berpisah atau ingin fokus dalam pekerjaan masing-masing, maka ada kekhawatiran yang muncul dalam diri kita. Nah, tipsnya tentu yang paling mudah adalah mari kita titipkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
husnudzan billah, yang nantinya akan membawa husnudzan kita kepada pasangan kita. Titipkan kepada Allah, ya Allah, aku titipkan hatinya agar tetap setia dalam cinta kita dengan pasangan kita. Maka ketika kita berbaik sangka kepada Allah, kita yakin Allah akan menjaganya, maka kita pun berbaik sangka kepada pasangan kita. Dan pada akhirnya Allah benar-benar akan menjaga pasangan kita dengan kita dalam merawat cinta sampai abadi. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Siti Sarah wa Siti Hajar.